Saya sering ceramah begini, Wahabi gak menolak karena di kitabnya ada. Apa kata Wahabi? Wahabi itu, kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda dan belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, lebarnya ke samping 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Dan akidah ini mirip akidahnya Yahudi. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Jadi semua baru-baru ini kita mendengar ada ungkapan salah seorang ustadz yang mengatakan bahwa di dalam kitab Wahabi itu digambarkan bahwa Allah itu bagaikan seorang laki-laki yang tidak berjenggot. Kalau tidak salah tingginya katanya 30 meter, terus lebarnya ke samping itu 3,5 meter. Dan ini dinisbahkan kepada kitab kitab Wahabi. Dan cuma tidak disebut nama kitabnya, penyusunnya siapa, dan apakah benar penyusunnya itu adalah murni benar-benar Wahabi atau Salafi atau bagaimana. Ini kan bahaya sekali nih. Nah cuma yang jadi masalah ini adalah informasi ya. Ini kan informasi atau kita dengar dalam YouTube. Apakah ini benar atau tidak? Saya tidak mau mengatakan ini benar atau tidak dulu gitu adik ya. Tapi perlu kita ketahui yang namanya informasi. Khobar dalam bahasa Arabnya itu adalah al-khobaru ma yasihu ayyuqala liqailihi. Yang namanya informasi itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Bisa dikatakan kepada orang yang menyampaikannya itu huwa kazibun huwa shadiqun. Dia itu tidak benar atau bohong atau bisa benar. Nah, apakah ungkapan ini bisa dibenarkan atau tidak? Atau benarkah ulama Salafi atau ulama Wahabi itu mengatakan seperti itu? Dan kitabnya kitab apa? Ini kan sebenarnya perlu kita ketahui. Cuma tidak disebut nama kitabnya. Jadi saya cek juga itu di Google gitu kata-kata itu apakah muncul nama kitabnya di mana? Ya saya belum menemukannya itu ada ya. Tetapi kalau kita melihat daripada pendapat-pendapat Salafi agak sulit ya. Karena Salafi itu agak ketat ya. Lebih-lebih di dalam bab tasbih menyerupakan. Itu agak ketat. Salah satu contohnya misalnya ulama Salafi terutama sekali Ibnu Taimiyah, di saat terjadi perbedaan pendapat apakah Rasulullah di saat Isra Mi'rajnya atau di saat Mi'rajnya melihat Allah dengan mata kepala atau tidak, itu sebagian ulama aswaja ada itu termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani bahkan pernah kita sampaikan termasuk pengarang daripada kitab Sawi ya, tafsir As-Sawi, syarah daripada Jalalain itu ada ya. Hasyiah Jalalain itu mengatakan apa? Itu justru lebih cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan Rasulullah melihat dengan mata kepala. Tapi dari kalangan ulama Salafi terutama sekali Ibnu Taimiyah itu dengan tegas itu menolak bahwa Rasulullah itu melihat Allah dengan mata kepala. Bahkan berdalil dengan hadis di saat Rasulullah ditanya apakah melihat Allah Subhanahu wa taala, "Anna, bagaimana aku bisa untuk melihat anna anzuru, bagaimana aku bisa melihatnya?" Nah, ini kalau dari segi pemahaman mereka ulama Salafi ini bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di dunia ini dengan mata kepala, bagaimana mau menggambarkannya? Seperti pemuda yang tidak punya jenggot, kemudian tingginya kurang lebih 30 meter, lebarnya ke samping 3,5 meter. Ini saya kira kurang nyambung adik ya. Makanya perlu dicek lagi itu kebenaran daripada informasi atau apa yang disampaikan oleh
Ustadz tadi itu. Nah, dan untuk menguatkannya tadi, adik-adik ya, tentang masalah agak sulit gitu maksudnya ya, ulama salafi untuk berpendapat seperti itu atau wahabi. Ini kita baca jawaban daripada Syekh bin Baz ya. Di saat ditanya tentang tafsiran yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Ini kan disebut yadun. Berarti itu namanya ada jisim gitu ya, seolah ada jisim. Apa jawaban beliau di saat ditanya wa afiduka anna ma'taqidu anna ma na'taqiduhu. Afiduka, saya berikan faidah atau informasi ilmu pengetahuan kepada Anda, anna ma na'taqiduhu, sesungguhnya apa yang kami yakini, fi isbati sifatil yad lillah tabaraka wa ta'ala, di dalam menetapkan sifat tangan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala wa ghairiha, dan yang lainnya fi sifatil lati wasafallahu biha nafsahu fi kitabihil aziz, atau sifat-sifat yang lain yang memang disebutkan, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Wasafahu biha rasuluhu Muhammadun sallam fi sunnatihil mutahharah, atau yang disifatkan, dijelaskan langsung oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang suci. Wa isbatuha lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu menetapkan sifat tadi itu. Kalau tangan misalnya itu menetapkan tetap tangan ya punya tangan. Allah itu punya tangan. Cuma, nah ini yang menariknya Dede ya, yang penting di sini. Isbatuha isbatan haqiqiyan. Kita tetapkan seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Isbatan haqiqiyan artinya benar-benar secara hakiki Allah itu punya tangan. Misalnya kalau menyebut mata misalnya, ya benar-benar Allah itu punya mata. Kalau misalnya menyebut jari, ya benar-benar Allah itu punya jari. Cuma alama yaliqu bijalalillahi subhanahu. Tapi tangan yang disebut, jari yang disebut, mata yang disebut, wajah yang disebut dalam Al-Quran maupun hadis itu adalah ma yaliqu bijalalillah, yang pantas terhadap kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini menarik ini, ungkapan beliau, min ghairi tahrifin, tanpa kita tahrif, tanpa kita rubah. Kalau udah tangan ya tangan. Nah, ini tafsirannya beliau-beliau itu, tangan ya tangan. Kita tidak mentafsirkan tangan itu dengan kekuasaan. Nah, kira-kira begitu. Wala ta'til, dan tidak kita nafikan gitu. Ya tangan tetap tangan gitu. Tapi min ghairi takyifin wala tamsil. Nah ini yang menarik. Tanpa harus memikirkan bagaimana caranya dan tidak kita serupakan dengan makhluk. Allah punya tangan? Punya. Ini pendapatnya. Bentuknya, nah ini masalah bentuknya itu tidak boleh untuk dibayangkan. Kalau dibayangkan berarti salah udah itu. Allah punya mata. Ya misalnya disebut dalam Al-Quran bi'ayunina. Ya punya, cuma mata itu tidak sama dengan mata siapapun dan apapun. Jangan dibayangkan nanti seperti mata sapi, tidak boleh. Haram itu tidak boleh. Allah punya wajah, ya punya. Bentuknya kayak bagaimana? Ya bentuknya itu, rupanya itu tidak disamakan dengan, ini namanya la tamsil, dengan apapun dan siapapun. Ini pendapatnya. Nah, kalau kita lihat dari pendapat ini ya, jadi kayaknya kalau itu berasal dari Salafi tadi atau Wahabi tadi, agak bertentangan gitu maksud saya dengan pendapat ini. Nah, sementara di sini Syekh bin Baznya mengatakan, ya wala tamsil, tidak bisa disamakan. Nah, ini ketat sekali mereka itu untuk menyamakannya dengan apapun, dengan siapapun. Tidak ada unsur untuk menyamakannya itu. Nah, ini penjelasan dari beliau. Wa nu'minu, dan kami beriman bi annallaha, sungguhnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, sesuatu apapun itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala dari segi apapun itu.
wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Fala numfi anhu ma wasafa bihi nafsu. Dan kita itu, oleh sebab itu kita tidak menafikan apa yang dijelaskan oleh Allah tentang dirinya. Allah menjelaskan yadullah fawqa aydihim misalnya ya. Menjelaskan tentang ada tangan gitu ya. Ya berarti tetap punya tangan, cuma tidak sama dengan tangan makhluk gitu aja. Wala nuharriful kalima amma mawadhihi. Kita tidak akan merubah kalimat itu dari tempatnya. Udah begitu. Wala nukayyifu, dan kita tidak berpikir caranya bagaimana. Allah itu turun dari atas. Misalnya Allah turun, cara turunnya tidak perlu dipikirin. Pokoknya turun ya turun, udah gitu. Nah, ini pendapat dari apa? Ulama Salafi atau mungkin disebut Wahabi. Wala numassilu sifatihi bisifati khalqihi, dan kita tidak menyamakan sifatnya Allah itu dengan sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samiyalahu wala niddalahu wala yuqasu bi khalqihi. Nah, ini tegas sekali ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ya, maha suci, la samiyalahu. Artinya tidak ada yang menyamainya, wala kufan, tidak ada yang sebanding dengannya, kufalahu, wala niddalahu, dan tidak ada sekutu baginya, wala yuqasu bi khalqihi, dan tidak boleh dibandingkan, dikias dengan makhluknya. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan ini, jadi sangat bertentangan sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz itu, kalau itu berasal dari Wahabi. Tapi saya tidak tahu Wahabi yang mana gitu. Informasinya ya banyak apa? Salafi katanya itu. Tapi kalau Salafi yang mungkin yang di Mekah sekarang ini ya, jadi ya pendapatnya seperti yang saya sebutkan tadi itu. Dan saya perkuat lagi ya, jadi ya di saat terjadi perbedaan pendapat ulama antara Rasulullah SAW di waktu Mi'rajnya itu melihat Allah dengan mata kepala atau tidak, ulama Salafi itu dengan kuat gitu ya, tegas mengatakan tidak melihat dengan mata kepala. Berarti kalau tidak melihat dengan mata kepala, berarti otomatis tidak mampu untuk ditasbih gitu ya, untuk menyamakan Allah itu dengan seperti yang disebutkan tadi itu. Ya, ini hadiri ya penjelasan tentang masalah apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, atau komentar mungkin atau tanggapan. Masalah benar dan tidaknya informasi yang disampaikan itu Allah a'lamu bis-shawab. Nah, cuma saya sampaikan seperti ini ya mungkin dianggap untuk membela Salafi atau Wahabi. Tetapi seperti sudah saya sampaikan, ya saya menyampaikan seperti ini dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada yang lain, para asatiz, supaya kita memang benar-benar benar-benar berdasarkan fakta atau dalil di saat menyerang atau di saat membantah teman-teman yang lain, supaya jangan sampai di saat kita nyerang justru serangan itu balik kepada kita sendiri. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad